Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Tutur Tinula. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-641 ini, didukung oleh para pemain, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dibantu oleh Edi Juni, Tata dan Beni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam perjalanannya menuju ke Majapahit, Lembu Sora terpaksa berhenti di desa Antahpura. Warga desa berduyun-duyun datang menyambut kehadiran Lembu Sora dan rombongannya. Mereka berbaris di tepi jalan sambil menggenggam berbagai macam senjata tajam. Lembu Sora kemudian mengadakan tanya jawab dengan dua orang warga desa yang ditunjuk sebagai wakilnya. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Mengapa kalian membuang-buang waktu percuma seperti ini? Ampun, Gusti Lembu Sora. Kami bermaksud menyertai Gusti Lembu Sora pergi ke Majapahit. Apakah tidak ada hal-hal lain yang lebih penting yang sebaiknya kalian kerjakan? Kami sudah bertekad bulat, Gusti. Hampir seluruh warga desa Antahpura sudah bersatu dalam kata sepakat. Kami tidak akan kembali ke rumah sebelum ikut mengantarkan Gusti Lembu Sora sampai ke perbatasan kota Raja Majapahit. Kalian tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Majapahit. Kalian tidak perlu ikut-ikut serta. Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing dan jadi jawab terhadap keluarga yang tidak mempunyai pikiran neko-neko. Ampun, Gusti Lembu Sora. Janganlah Gusti Lembu Sora menghalang-halangi niat kami di panutan kami. Nah, kalau kalian semua menganggap Lembu Sora sebagai panutan, kalian harus mau manut, mau turut kata-kataku. Sekarang juga, kuharap kalian mau bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak, Gusti. Bagaimanapun juga, kami akan ikut menyertai perjalanan Gusti. Kami tidak akan membiarkan Gusti Lembu Sora menemui benih. Aku tidak akan mengalami apa-apa. Aku datang ke Majapahit bukan untuk berperang,
melainkan untuk melaksanakan amanat Sang Prabu. Kalian tidak perlu khawatir. Tidak, Gusti Lembu Sora. Gusti tidak dapat mencegah kami. Sekalipun Gusti keberatan kami ikut serta, kami tetap akan berjalan di belakang Gusti Lembu Sora. Hidup Gusti Lembu Sora! Hidup! Susah juga kalau begini caranya. Bagaimana pendapatmu, Demung Wira? Ampun Gusti. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti meluluskan keinginan mereka. Kasihan mereka. Kasihan rakyat kecil yang membutuhkan panutan. Menurut pendapat hamba, mereka hanyalah orang-orang lugu. Mereka hanya ingin menunjukkan rasa cinta kepada Gusti Lembu Sora, kepada Majapahit, dan kepada Gusti Prabu. Hamba kira mereka tidak mempunyai pamrih yang lain. Ya, kalau begitu, baiklah. Aku memang tidak bisa menghalang-halangi mereka. Nah, dengarkan semuanya. Tenang, dan dengarkan kata-kataku ini. Aku memang tidak bisa melarang kalian. Aku tidak bisa mencegah keinginan kalian. Karena itu, aku memutuskan untuk memperbolehkan kalian semuanya ikut serta dalam perjalanan ini. Semuanya tenang. Gusti Lembu Sora belum selesai bicara. Semuanya tenang. Sebenarnya, aku merasa sangat terharu melihat kenyataan seperti ini. Kenyataan yang kumaksudkan ialah bahwa sekalipun kalian tapi ternyata kalian mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan pengabdian kepada Majapahit. Ternyata kalian mempunyai semangat yang tinggi untuk menegakkan kebenaran serta keadilan di bumi Majapahit yang kita cintai ini. Tapi satu hal kalian harus tahu. Sekali lagi kukatakan bahwa Lembu Sora berangkat ke Majapahit bukan untuk berperang, bukan untuk memusuhi Majapahit ataupun menentang kekuasaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Lembu Sora berangkat ke Majapahit hanya untuk memenuhi panggilan suci, untuk memenuhi amanat seorang raja, untuk memenuhi panggilan watak satria. Karena itu, kita sebelum meneruskan perjalanan harus lebih dulu membersihkan niat di hati kita. Kalian boleh mengikuti aku sampai ke perbatasan kota Raja Majapahit. Tapi dengan syarat, buang semua senjata tajam itu. Kita tidak membutuhkan sabit. Kita tidak membutuhkan lembing ataupun parang. Kita membutuhkan perdamaian. Kita membutuhkan suasana aman dan tentram. Saling mempercayai. Nah, saudara-saudaraku, itulah syarat yang harus kalian penuhi. Cepat, buang alat-alat itu. Dan kita berangkat bersama-sama ke Majapahit sebagaimana layaknya seorang satria sejati, bukan sebagai kumpulan para perampok. Jadi, kalian keberatan membuang benda-benda itu? Kalau demikian, aku tidak akan mengizinkan kalian ikut serta ke Majapahit. Baiklah Gusti, kami akan penuhi syarat itu. Ayo teman-teman, kita buang alat-alat ini. Kita campakkan alat-alat ini di pinggir jalan. Kita tidak membutuhkannya sampai ke perbatasan kota Raja Majapahit. Ayo, buang semuanya. Kita tidak membutuhkan benda-benda seperti ini. Ayo, buang. Lembu Sora sangat terharu melihat kelakuan yang diperlihatkan oleh warga desa Antahpura. Matanya menjadi panas, tapi dia berusaha untuk menekan agar air matanya tidak sampai menetes keluar. Dia tidak ingin menangis di depan siapapun juga. Sementara itu warga desa sudah selesai membuang alat-alat ke pinggir jalan. Dan selanjutnya mereka diam menunggu. Mereka berdiri di sepanjang jalan sambil terus menatap ke arah Lembu Sora. Gusti, mereka sudah menunggu. Baiklah, Demung Wira. Ayo kita jalan lagi.
Tapi coba kau beritahu mereka, jangan ada yang berteriak-teriak di sepanjang jalan. Aku ingin perjalanan ini tidak sampai menimbulkan suasana ribut atau kacau. Mereka harus berjalan dengan tertib. Baik, Gusti Lembu Sora. Nah, saudara-saudaraku, sekarang mari kita berangkat. Awas, jangan ada yang berteriak-teriak di sepanjang jalan. Gusti Lembu Sora tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Kita harus berjalan dengan tertib. Kita harus bertingkah laku sopan di sepanjang perjalanan. Nah, ayo kita jalan. Sementara itu, di Istana Majapahit, seorang penunggang kuda menembus kegelapan malam yang sebagian menyelimuti lorong-lorong istana. Penunggang kuda itu menggebrak kudanya menikung sebuah lorong. Dia adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang prajurit Majapahit, anak buah Ramapati. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, laki-laki itu mengarahkan kudanya menuju ke halaman rumah kediaman sang Ramapati. Ada apa, Rawedeng? Ampun Gusti Ramapati. Prajurit ini hendak melaporkan sesuatu ke hadapan Gusti. Kalian ini mengganggu istirahatku saja. Awas, kalau sampai laporan itu tidak penting, kalian akan kuganjar dengan hukuman. Ayo cepat, apa yang ingin kau laporkan? Ampun Gusti. Kemarin hamba sedang berkuda bersama beberapa orang teman. Kami berkuda mengelilingi daerah-daerah di sekitar kota Raja Majapahit. Pada saat itulah, ada seorang warga desa memberitahu kepada hamba. Katanya, Lembu Sora sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Dan sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Nah, itulah yang kutunggu-tunggu. Tapi apa benar yang kau laporkan ini, prajurit? Mengapa kau bisa menaruh kepercayaan kepada warga desa itu? Ampun Gusti. Semula memang hamba tidak percaya. Kami kemudian berangkat untuk mengadakan penyelidikan. Dan ternyata memang benar Gusti. Sewaktu hamba tiba di desa Simping, orang-orang juga membicarakan soal itu. Bahkan mereka kelihatannya tidak sabar menunggu Lembu Sora dan rombongannya melewati desanya. Katanya mereka ingin bergabung bersama rombongan Lembu Sora. Bagus sekali. Kalian tidak jadi memperoleh ganjaran hukuman. Aku senang mendengar berita ini. Nah, Rawedeng. Iya, Gusti. Suruh prajurit itu kembali ke baraknya. Dan selanjutnya kumpulkan teman-temanmu. Aku ingin bicara dengan kalian berempat. Cepat laksanakan. Baik, Gusti. Rawedeng kemudian mengantarkan prajuritnya kembali ke barak. Sang Ramapati berjalan mondar-mandir di ruangan pendopo. Nyai Ramapati muncul dari ruangan tengah. Tangannya menjinjing sebuah nampan yang di atasnya terletak cangkir minuman. Ada apa, Kakang Ramapati? Kelihatannya kau gelisah sekali. Duduklah. Aku membuat jahe manis untukmu. Minumlah, Kakang. Aku bukan sedang gelisah, Nyai. Justru pikiranku sekarang ini sedang penuh rencana. Baru saja aku mendapat laporan bahwa Lembu Sora sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Dan sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju Majapahit. Kalau begitu, kau harus segera melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu. Tidak usah, Nyai. Tidak perlu. Gusti Prabu harus segera tahu hal ini, Kakang. Bukankah Adi Lembu Sora datang untuk memenuhi amanat Gusti Prabu, Kakang? Tidak, Nyai.
Lembu Sora datang untuk menemui kebinasaan. Kebinasaan? Apa maksud Kakang? Kesempatan emas ini sudah datang, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Lembu Sora adalah musuh besarku. Lembu Sora harus segera dimusnahkan dari muka bumi, supaya tidak lagi menjadi hambatan bagiku. Kakang Ramapati, benarkah kau akan melakukannya? Apakah hal itu tidak berbahaya sekali? Pertumpahan darah bisa terjadi, Kakang. Iya, pertumpahan darah akan terjadi. Darah Lembu Sora dan para pemberontak itulah yang akan tumpah ruah. Sudahlah, Nyai. Kau boleh masuk ke dalam. Aku akan bercakap-cakap sebentar dengan Rawedeng dan teman-temannya. Lihat, mereka sudah datang. Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu. Iya, Gusti. Malam ini juga kalian harus mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit. Pilih mereka yang terbaik. Kumpulkan tidak kurang dari 1.000 orang. Dan selanjutnya kalian berangkat menuju desa Simping. Carilah tempat yang paling baik untuk mengintip perjalanan Lembu Sora menuju Majapahit. Ampun Gusti Ramapati. Apakah kami hanya ditugaskan untuk mengintip? Bukan. Bukan hanya untuk mengintip. Kalian juga harus mencari kesempatan untuk memusnahkan mereka seluruhnya. Ampun Gusti. Konon kabarnya Lembu Sora dan rombongannya pergi ke Majapahit dengan diiringi oleh warga desa biasa. Apakah warga desa itu juga harus kami musnahkan, Gusti? Mengapa tidak? Kalau mereka bermaksud melindungi Lembu Sora, mereka bermaksud mengadakan perlawanan, mereka juga harus dimusnahkan. Ya, cukup Rawedeng. Kau tidak perlu banyak bertanya. Lekas kerjakan perintahku ini. Kumpulkan 1.000 orang prajurit dan berangkat ke desa Simping. Baik, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah. Rawedeng dan teman-temannya segera mengerjakan perintah. Mereka mengumpulkan 1.000 orang prajurit di alun-alun. Semuanya adalah prajurit-prajurit pilihan, dan semuanya bersenjata lengkap. 200 orang prajurit pedang, 200 orang prajurit tombak, 200 orang prajurit keris, dan sisanya adalah prajurit-prajurit pemanah sial. Rawedeng segera memerintahkan pasukannya berangkat. Buni, bangunlah sebentar, Buni. Ada apa, Kakang? Aku harus segera pergi. Aku harus menolong Paman Lembu Sora. Apa? Menolong Paman Lembu Sora? Oh, ada apakah dengan Paman Lembu Sora? Berita itu telah bocor kemana-mana. Prajurit-prajurit banyak bercerita tentang Paman Lembu Sora. Katanya Paman Lembu Sora bermaksud datang ke Majapahit untuk memenuhi amanat dari Gusti Prabu. Lalu, mengapa Paman Lembu Sora dalam bahaya? Dengar baik-baik. Rawedeng dan teman-temannya membawa 1.000 orang prajurit Majapahit untuk menjemput Paman Lembu Sora di desa Simping. Aku curiga, Buni. Aku curiga bahwa mereka bukan hanya sekedar mau menjemput. Sebab prajurit-prajurit yang dibawa cukup banyak.
Dan mereka semuanya bersenjata lengkap. Oh, celaka. Kalau begitu kau harus segera menghadap Gusti Prabu. Kau harus melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu, Kakang. Tidak bisa, Wuni. Aku sudah berusaha menghadap beliau, tapi Gusti Permaisuri menahanku di luar. Aku tidak diperkenankan masuk. Katanya Gusti Prabu sedang sakit. Keadaan tubuhnya sangat lemah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kalau bisa kita harus menghindari pertumpahan darah. 1000 orang prajurit cukup banyak. Kalau sampai terjadi bentrokan, pasti banyak sekali yang jatuh menjadi korban. Kau harus mencegah hal ini agar jangan sampai terjadi, Kakang. Benar, Buni. Itulah sebabnya aku bermaksud pergi ke desa Simping. Aku akan mendahului prajurit-prajurit Majapahit. Aku harus dapat bertemu dengan Paman Lembusora. Aku harus dapat mencegah agar Paman Lembusora jangan meneruskan perjalanan menuju Majapahit. Kalau Paman Lembusora menolak, bagaimana? Kalau beliau menolak, aku tidak tahu nih. Barangkali pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan lagi. Nah, Buni, aku pergi dulu. Aku harus segera tiba di desa Simping malam ini juga. Waktu itu Sakawuni sedang tidur pulas. Arya Kamandanu bergegas melangkah ke ruangan biliknya. Arya Kamandanu kelihatan sangat gelisah. Dia ragu-ragu sejenak. Dia berdiri di tepi ranjang sambil memandangi wajah istrinya yang sedang tidur pulas. Akhirnya, dia memutuskan untuk membangunkannya. Buni, bangunlah Buni. Buni, bangunlah sebentar. Apa yang terjadi? Aku harus segera pergi. Pergi? Kemana? Paman Lembusora dalam bahaya. Berita itu sudah tersiar sampai kemana-mana. Berita itu sudah bocor. Menurut kabar, Paman Lembusora bermaksud datang ke Majapahit untuk memenuhi amanat Gusti Prabu. Dan baru saja aku melihat Rabedeng dan teman-temannya menyiapkan 1000 orang prajurit. Mereka bermaksud ke desa Simping. Mengapa Paman Lembusora dalam bahaya? Bukankah beliau datang ke Majapahit hanya untuk memenuhi amanat Gusti Prabu? Aku curiga, Buni. Rabedeng dan teman-temannya pasti mempunyai maksud yang lain. Mereka membawa pasukan yang bersenjata lengkap. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan Paman Lembusora dan rombongannya. Kalau begitu, kau harus segera melaporkannya kepada Gusti Prabu, Kakang. Tidak bisa, Buni. Aku sudah mencobanya. Gusti Permaisuri menahanku di luar. Katanya Gusti Prabu sedang sakit. Tubuhnya sangat lemah. Lalu bagaimana, Kakang? Kau harus mencegah agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Aku harus ke desa Simping malam ini juga. Aku harus dapat mencegah agar jangan sampai Paman Lembusora meneruskan perjalanan ke Majapahit. Aku pergi dulu, Buni. Hati-hati, Kakang. Setelah mencium kening istrinya, Arya Kamandanu melompat ke halaman. Dia buru-buru mengeluarkan aji sepi angin. Dan sebentar kemudian, dia sudah berlari mengarungi gelapnya malam. Sementara itu, Lembusora dan rombongannya sudah mulai memasuki desa Simping. Jumlah rombongan menjadi sangat banyak, dan sebagian di antara mereka adalah warga desa. Pagi mulai merekah. Kepala desa Simping menyambut kehadiran Lembusora di rumah kediamannya. Oh, mari Gusti. Mari silakan duduk, Gusti. Ya, terima kasih Kepala Desa. Terima kasih atas sambutanmu yang hangat ini. Ampun Gusti Lembusora. Demikianlah keadaan desa. Sayang sekali, kami tidak dapat menyambut kehadiran Gusti Lembusora sebagaimana mestinya.
Kami hanya dapat menghidangkan makanan-makanan yang sederhana. Ya, ini sudah lebih dari cukup, Kepala Desa. Kau sudah memberi makanan yang cukup kepada rombonganku. Lihatlah, mereka semuanya makan dengan lahap. Aku sangat mengucapkan terima kasih atas sambutanmu ini. Jumlah mereka banyak sekali, Gusti. Tapi nampaknya adalah warga desa biasa. Iya, itulah Kepala Desa. Aku sudah berusaha melarang mereka, tapi mereka tetap nekat. Mereka tetap memaksakan kehendaknya untuk ikut serta bersama rombonganku ke Majapahit. Ya, akhirnya aku terpaksa mengalah. Mereka ada yang berasal dari desa Antapura, ada yang berasal dari desa Sengkuluh ataupun Sanggariti. Ya, memang begitulah kemauan mereka. Apakah mereka mempunyai maksud-maksud tertentu selain mengantarkan Gusti Lembusora? Sepertinya tidak, Kepala Desa. Maksud-maksud tertentu apa? Mereka itu hanyalah orang-orang biasa. Mereka tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk. Jika mereka menyenangi sesuatu, maka mereka akan dengan senang mengutarakannya kepada orang lain. Demikian pula jika mereka membenci sesuatu, mereka akan dengan belak-belakan mengemukakan kebenciannya itu. Begitulah watak orang-orang desa. Lugu, jujur, dan polos. Ampun, Gusti. Apakah Gusti akan langsung meneruskan perjalanan ke Majapahit? Atau apakah Gusti bermaksud istirahat? Hamba kira sebaiknya Gusti istirahat barang semalam. Hamba lihat mereka semuanya sudah nampak sangat lelah, Gusti. Terima kasih atas tawaranmu, Kepala Desa. Memang, aku bermaksud istirahat barang semalam. Besok pagi, aku baru akan meneruskan perjalanan. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan-bantuanmu. Ampun, Gusti Lembusora. Bagaimana dengan orang-orang itu? Maksud hamba, kalau Gusti menginap di desa Simping, bagaimana dengan mereka? Di mana mereka harus tidur? Tuan Temungwira tidak perlu khawatir. Biarlah nanti warga desa Simping yang akan mengurusnya. Kami bisa membuat tenda-tenda perkemahan untuk istirahat mereka. Kalau begitu baiklah. Hamba kira tidak ada persoalan lagi, Gusti. Malam itu Lembusora dan rombongannya menginap di desa Simping. Jumlah mereka sudah lebih dari 1.000 orang. Dan sebagian besar adalah warga desa yang bergabung di tengah perjalanan. Di antaranya adalah warga desa Antapura, warga desa Senggulu, Sanggariti, dan Segalu. Malam segera menjadi larut. Temungwira menugaskan 20 orang prajurit untuk berjaga-jaga. Sementara yang lain istirahat. Lembusora dan istrinya sedang bercakap-cakap lirih di rumah kepala desa Simping yang dijadikan tempat keluarganya menginap. Kalau kau sudah merasa sangat mengantuk dan lelah, tidur sajalah, Nyai. Aku tidak bisa tidur, Kakang Lembusora. Entah mengapa sepertinya aku mendapat firasat yang kurang baik. Campakkanlah segala perasaan tidak enak yang mengganggu ketenangan kita. Memang terasa aneh sekali, Kakang. Perjalanan yang aneh. Di mana letak keanehan itu? Ya, perjalanan kita sekarang ini, Kakang. Kita sudah berjalan cukup jauh semenjak meninggalkan lereng Gunung Brahma. Dan jumlah rombongan semakin lama semakin menjadi lebih besar. Apa sebenarnya yang kita cari? Apa sebenarnya yang kita tuju dalam perjalanan ini, Kakang? Kita tidak mencari apa-apa, Nyai. Kita hanya sekedar memenuhi kewajiban orang hidup. Dan aku hanya sekedar memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang abdi. Itu saja. Kita tidak mencari apa-apa. Sudahlah, Nyai. Lebih baik kau tidur. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka sudah tidur sejak sore. Nampaknya mereka sangat lelah. Diam, Nyai. Aku mendengar langkah-langkah yang sangat halus. Dan langkah-langkah itu menuju kemari. Mungkin prajurit jaga Kakang Temungwira. Aku pergi sebentar, Nyai. Aku akan segera kembali.
Lembu Sora bangkit. Tangannya meraba gagang keris yang terselip di pinggang. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan bilik. Selanjutnya dia berjalan memutar ke arah belakang rumah kepala desa Simping. Mendadak dia melihat sebuah bayangan berkelebat ringan. Kau pasti orang yang tidak bermaksud baik. Aku akan menangkapmu. Huh. Siapa kau ini? Mengapa kau mengintip rombongan kami? Apakah kau diutus Ramapati? Hah? Iya, kau pastilah cecunguk Ramapati. Kau pasti disuruh mengintip kami. Cepat, balikan punggungmu. Hadapilah aku, Lembu Sora. Paman? Paman Lembu Sora? Kamandanu. Benarkah kau Arya Kamandanu? Benar, Paman. Saya datang untuk menemui Paman Lembu Sora. Tentu ada berita yang ingin kau sampaikan. Benar, Paman. Saya datang membawa berita untuk Paman. Dan berita itu memang kurang menggembirakan. Berita mengenai apa, Kamandanu? Bagaimana dengan Sang Prabu? Iya, Sang Prabu sedang sakit, Paman. Akhir-akhir ini kesehatan beliau menurun. Kasihan Sang Prabu. Beliau bekerja terlalu keras. Memang beliau sangat mencintai negeri ini. Itulah sebabnya beliau bekerja terlalu keras. Tapi sayang sekali, masih saja ada orang atau sekelompok orang yang sengaja membuat hati Gusti Prabu senantiasa dilanda kekecewaan. Lalu bagaimana dengan kau sendiri, Kamandanu? Bagaimana dengan istrimu? Saya baik-baik saja, Paman. Dan sekarang ini istri saya sedang hamil. Dia tidak bisa menyertai saya menemui Paman, karena kandungannya setiap hari semakin bertambah besar. Syukurlah, Kamandanu. Syukurlah, kalau akhirnya kau diberi kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa untuk memperoleh momongan. Syukurlah. Aku ikut bahagia dan gembira mendengar berita ini. Sekawuni istrimu itu adalah seorang wanita yang baik. Kau harus setia kepadanya dan mencintainya dengan tulus. Terima kasih, Paman Lembu Sora. Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku? Paman Lembu Sora. Paman Lembu Sora harus segera kembali ke lereng Gunung Brahma. Saya mohon Paman Lembu Sora tidak meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mengapa begitu, Kamandanu? Paman Ramapati sudah menyiapkan 1000 orang prajurit untuk menyergap Paman Lembu Sora dan keluarga. Saya harap Paman Lembu Sora sudi mengurungkan niat pergi ke Majapahit. Keadaannya sangat berbahaya, Paman. Saya tidak tahu rencana mereka seluruhnya. Tapi saya yakin mereka sudah menunggu di suatu tempat untuk menyerang Paman Lembu Sora. Karena itu, Paman, jangan teruskan perjalanan ini. Sebaiknya Paman Lembu Sora dan keluarganya, dan juga seluruh rombongan kembali ke lereng Gunung Brahma. Tidak, Kamandanu. Aku harus meneruskan perjalanan ini. Tapi, Paman, keselamatan Paman Lembu Sora dan keluarga terancam. Saya yakin mereka sudah menunggu di suatu tempat. Mereka benar-benar bermaksud membunuh Paman Lembu Sora. Biarkan saja mereka itu. Kita tidak perlu menyamai jalan pikiran orang-orang kerdil. Biarkan saja tikus-tikus kerajaan itu. Sekarang mereka menggigit-gigit apa saja. Mereka menggigit kaki Sang Prabu. Mereka menggigit musuh-musuhnya di malam hari. Mereka menggigit makanan yang bukan menjadi hak mereka. Dan suatu saat nanti, mereka akan menggigit tubuhnya sendiri. Aku tidak pernah lagi memusingkan persoalan itu, Kamandanu. Dan aku akan tetap kepada keputusanku. Aku harus meneruskan perjalanan ini. Karena perjalanan ini merupakan perjalanan yang sangat berharga di dalam hidupku. Perjalanan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi Lembu Sora. Dan juga bagi siapapun yang ingin belajar di dalamnya. Paman Lembu Sora. Mengapa hati Paman Lembu Sora sekeras ini? Ingat, Paman. Perjalanan ini akan membawa banyak korban. Iya, mungkin Majapahit memang masih membutuhkan korban-korban. Bagiku hal itu tidak menjadi soal, asal kita rela menyerahkannya. Bagaimanapun juga keberhasilan membutuhkan pengorbanan, Kamandanu.
Jerbasuki Mawobeo. Tak ada keberhasilan, tak ada kebahagiaan atau kenikmatan tanpa lebih dulu disertai dengan pengorbanan. Sudahlah Kamandanu, kau jangan ikut campur soal ini. Kau tidak perlu melibatkan diri. Lebih baik kau kembali ke Majapahit dan melupakan persoalan Lembu Sora. Jadi Paman Lembu Sora tidak berusaha mencegah pertumpahan darah? Paman Lembu Sora akan membiarkan mereka terlibat dalam perang saudara yang berkobar-kobar? Aku berusaha mencegah agar mereka jangan ikut Kamandanu. Tapi mereka nekat. Aku lalu disuruh bagaimana? Sebenarnya aku lebih senang jika dapat menyelesaikan persoalan pribadiku sendirian saja. Tapi mereka semuanya terus mengintil, terus membuntuti aku. Kau bisa melihat sendiri tenda-tenda perkemahan itu penuh dengan warga desa dan memojokkan aku. Dan akhirnya aku tidak bisa melarang mereka untuk ikut serta ke Majapahit. Aku harus bagaimana, Kamandanu? Apakah aku ini salah? Apakah aku harus membunuh mereka semuanya supaya tidak ikut serta menempuh perjalanan yang barangkali penuh malapetaka ini? Arya Kamandanu terus berusaha agar Lembu Sora mengurungkan niatnya pergi ke Majapahit. Tapi Lembu Sora tetap pada pendiriannya. Dia tetap teguh. Akhirnya Arya Kamandanu menyerah. Dia kelihatan sedih dan putus asa. Perlahan-lahan dia mendekati Lembu Sora. Kalau begitu baik, saya hanya bisa berdoa untuk keselamatan Paman dan keluarga. Juga untuk keselamatan seluruh rombongan. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Aku kagum kepadamu, Kamandanu. Kau benar-benar seorang merupakan perpaduan antara dua kekuatan yang dimiliki oleh alam semesta ini. Kekuatan yang bersifat lahir dan kekuatan yang bersifat batin. Kau benar-benar prajurit sejati. Kau tidak terlalu pandai, tapi kau juga mempunyai pendirian. Kau mempunyai kesaktian, tapi kau tidak pernah menyalahgunakannya. Kau mempunyai kesetiakawanan, tapi kau juga mempunyai pengabdian. Dengar, Kamandanu. Jika kau mampu terus-menerus menjaga keseimbangan kekuatan ini, kau mampu berdiri di tengah-tengah, kau bukan hanya dapat menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga kau akan menyelamatkan banyak orang. Kau akan membuat teduh tanah-tanah yang gersang. Kau akan membuat sejuk tempat di mana kau datang. Nah, Kamandanu, kembalilah. Tolong sampaikan salamku untuk Gusti Prabu. Katakan bahwa Lembu Sora tidak pernah mempunyai niat untuk menjadi seorang pemberontak. Jika pertumpahan darah memang harus terjadi, itu hanyalah merupakan kecelakaan, kesalahpahaman, dan keterbatasan manusia. Paman Lembu Sora, saya mohon pamit, Paman. Saya harus segera kembali ke Majapahit. Ya, pergilah, Kamandanu. Pergi, dan biarkanlah Lembu Sora menempuh perjalanan nasib yang sudah digariskan untuknya. Yoyo, di balik punggung bukit itulah letak desa Simping. Menurut pendapatku, sebaiknya kita tunggu Lembu Sora di tempat ini. Benar, Rawedeng. Tempat ini sangat baik untuk mengintai mereka. Bukan hanya untuk mengintai, tapi juga untuk menyergap mereka. Nah, Rayoyo, perintahkan agar prajurit-prajurit menyebar. Semuanya harus bersembunyi. Semuanya bersiap dengan senjata masing-masing. Khususnya barisan pemanah. Jika Lembu Sora dan rombongannya lewat di kaki bukit ini, kita hujani mereka dengan anak panah.
Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa segera memerintahkan agar prajurit-prajuritnya menyebar sembunyian masing-masing. Ada yang mengintai di balik gerumbul semak belukar, ada yang bersiap siaga di balik bongkahan batu. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti drama radio serial Tutur Tinular. Nantikan seri berikutnya hanya di Radio Mitra FM.